بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Ibnul Qayyim Balikpapan dimanapun berada, yang semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang mulia ini. Allah Azza wa Jal masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa kembali untuk melanjutkan dari tafaqquh fid din, melanjutkan kajian online untuk memanfaatkan waktu yang ada, yang mana di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari apa yang telah kita baca di kesempatan sebelumnya, dari kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabiullah wa khaliluhu Ibrahim alaihi salatu wassalam dan putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah keduanya di antaranya di dalam surat As-Saffat ayat ke-101 atau ayat ke-100 sampai ke-113. Dan terakhir di kesempatan sebelumnya kita telah membaca dari ayat yang ke-102, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, memberikan perintah dalam bentuk mimpi yang hak kepada beliau, dalam bentuk mimpi yang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika itu meminta pendapat kepada putranya Nabi Ismail alaihi salam tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, beliau menjawab dengan penuh dengan kesabaran, ridha dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendukung orang tuanya, mendukung ayahnya untuk melaksanakan dari perintah tersebut, sehingga Nabi Ismail alaihi salatu wassalam mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang telah menjadi perintah bagimu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapati diriku insyaallah termasuk dari orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
falamma aslama wa tallahu lil jabin, atau ayat yang ke-103, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Disebutkan pada ayat yang ke-103 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falamma aslama, maka tatkala keduanya telah berserah diri, yaitu hendak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya yaitu Nabi Ismail. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, falamma aslama ay Ibrahimu wa banuhu Ismail jaziman biqatl ibnihi wa thamarati fuadih imtithalan li amri rabbih wa khawfan min iqabih wal ibnu qad wattana nafsahu ala sabri wa hanat alaihi fi ta'ati rabbih wa ridha walidih. Falamma aslama, maka tatkala keduanya telah berserah diri, yaitu Ibrahim dan putranya Ismail, ya, jaziman biqatli ibnihi, yang mana Nabi Ibrahim telah yakin untuk melaksanakan perintah tersebut, untuk membunuh, ya, atau untuk menyembelih putranya dan buah hatinya yaitu Nabi Ismail, imtithalan li amri rabbih, sebagai bentuk melaksanakan dari perintah Rabbnya, wa khaufan min iqabih, ya, khawatir dan takut akan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ibn qad wattana nafsahu ala sabri, dan sang putra yaitu Nabi Ismail telah mempersiapkan dirinya untuk bisa bersabar. Wa hanat alaihi fi ta'ati rabbih, dan dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya untuk menjalankan ketaatan kepada Rabbnya. Wa ridha walidihi, dan dalam rangka mencari keridhaan dari orang tuanya, dari ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Sehingga ini barakallahu fikum, falamma aslama, ya, tatkala keduanya telah bersiap, ya, Nabi Ibrahim telah yakin untuk menyembelih putranya sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah, ya. Dan Nabi Ismail pun, beliau juga telah mempersiapkan dirinya untuk bisa bersabar, ya, mempersiapkan dirinya untuk bisa bersabar, dan telah menghinakan dirinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggapai ridha orang tuanya. Wa tallahu lil jabin ay talla Ibrahim Ismail ala jambihi ala jabinihi liyadji'ahu fayadbahahu wa qad inkabba liwajhihi li'alla yanzura waqta adh-dhabhi ila wajhihi. Wa talla lil jabin ay talla Ibrahim Ismail ala jabinihi, yaitu Nabi Ibrahim telah membaringkan Nabi Ismail ala jabinihi, yaitu dibaringkan dengan apa? Telungkup. Liyadji'ahu fayadbahahu, sehingga beliau membaringkannya kemudian menyembelihnya. Wa qad inkabba liwajhihi, dan Nabi Ismail ketika itu dalam keadaan telungkup, ya, li'alla yanzura waqta dzabhi ila wajhihi, agar tatkala Nabi Ibrahim hendak menyembelih, beliau tidak melihat wajah dari putranya. Menunjukkan barakallahu fikum, Nabi Ibrahim telah mempersiapkan dirinya, telah ikhlas dan ridha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga melakukan segala sebab yang dengannya beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hendak melaksanakan perintah tersebut dan menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi untuk menjalankan perintah tersebut. Seperti tatkala membaringkan putranya ketika hendak disembelih dalam keadaan ditelungkupkan. Agar apa? Agar tatkala menyembelih nantinya tidak melihat wajah putranya.
Karena tentunya barakallahu fikum orang tua sangat mencintai kepada anaknya. Terlebih itu anak semata wayangnya, anak satu-satunya yang telah lama dinanti-nantikan dan telah tumbuh besar, tumbuh dewasa pada usia yang orang tua itu senang untuk melihatnya. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai tatkala menyembelih ketika melihat wajah putranya kemudian beliau mengurungkan niatnya. Sehingga agar tidak terjadi hal tersebut, maka Nabi Ibrahim menelungkupkan dari putranya, sehingga tatkala menyembelih tidak melihat wajah putranya. Wa nadainahu fi tilkal halatil muz'ijati wal amril mudhish. Wa nadainahu, maka kami memanggil Nabi Ibrahim fi tilkal halatil muz'ijah wal amril mudhish, pada keadaan yang sangat menegangkan, dalam keadaan yang sangat mencengangkan tersebut. Ketika sudah dibaringkan, sudah siap tinggal disembelih, tinggal diayunkan pisaunya saja, keadaan yang sudah genting, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ayya Ibrahim qad saddaqta ay qad fa'alta ma umirta bihi fa innaka wattanta nafsaka ala dhalik wa fa'alta kulla sababin wa lam yabqa illa imraru sikin ala halqihi. Wahai Ibrahim, qad saddaqta, engkau telah membenarkan perintah dalam bentuk mimpi yang benar tersebut. Qad fa'alta ma umirta bihi, engkau telah membenarkan, melakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Fa innaka watanta nafsaka ala dzalik, karena engkau telah mempersiapkan dirimu untuk melaksanakan perintah tersebut. Wa fa'alta kulla sababin, dan engkau telah melakukan segala sebab untuk menjalankan perintah tersebut, yaitu menyembelih putranya. Walam yabqa illa imrarus sikin ala halqihi, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali tinggal mengayunkan pisau ke leher putranya. Barakallahu fikum. Sehingga segala sesuatu sudah siap untuk dikerjakan, tinggal menyembelih aja, tinggal dingek sembelih gitu. Maka ketika keadaan genting tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin fi ibadatina al-muqaddimina ridhana ala syahawati anfusihim. Sesungguhnya kami memberikan balasan kepada mereka orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Fi ibadatina, berbuat ihsan di dalam peribadatan kepada kami, al-muqaddimina ridhana ala syahawati anfusihim, yang lebih mendahulukan keridhaan Allah dibandingkan kepada syahwat hawa nafsunya. Karena barakallahu fikum, seseorang tidaklah mencapai keimanan yang sempurna, tidaklah mendapatkan kelezatan iman hingga dia mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan selainnya. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, la yajidu ahadukum halawatal iman hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah salah seorang dari kalian merasakan kelezatan keimanan hingga dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selain dari keduanya. Sehingga tatkala seseorang mendahulukan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan syahwatnya, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau barakallahu fikum lebih mendahulukan
dari kecintaan kepada Allah untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan kecintaan kepada putranya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan ini dengan ujian yang nyata, ujian yang jelas. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang setelahnya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini semua adalah ujian yang nyata. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, inna hadza alladhi imtahanna bihi Ibrahim alaihi salam lahuwal bala'ul mubin ay al-wadih. Sesungguhnya hal ini, yaitu yang kami menguji Nabi Ibrahim alaihi salam dengannya, yaitu diuji untuk menyembelih putranya. Lahuwal bala'ul mubin, sungguh ini adalah ujian bala yang nyata. Alladzi tabayyana bihi safa'u Ibrahim wa kamalu mahabbatihi li rabbih wa khullatihi, yang dengannya menjadi jelas, ya, menjadi nampak dari kemurnian dan kesucian Nabi Ibrahim, wa kamalu mahabbatihi li rabbih wa khullatihi, dan bagaimana kesempurnaan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rabbnya. Fa inna Ismail alaihissalam lamma wahabahu Allahu li Ibrahim ahabbahu hubban syadidan wa huwa khalilur rahman. Karena sesungguhnya Nabi Ismail alaihissalam, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan beliau kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim sangat mencintainya. Ya, bagaimana tidak? Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunggu datangnya seorang putra, seorang keturunan selama bertahun-tahun sampai usia beliau sudah menua. Sehingga tatkala Allah berikan kabar gembira dengan datangnya seorang anak yang saleh ini, maka begitu cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail, ya, dalam keadaan apa? Wa huwa khalilur rahman, dalam keadaan Nabi Ibrahim adalah seorang khalilur rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khullatu a'la anwa'il mahabbah, dan al-khullah adalah a'la anwa'il mahabbah, yaitu tingkat kecintaan tertinggi, yaitu derajat dari derajat cinta yang tertinggi, yaitu al-khullah. Mahabbah itu rasa cinta, al-khullah kecintaan yang murni, yang tulus, yang tidak terbagi, itulah khullah. Wa huwa mansabun la yaqbalul musyarakah, yang mana itu adalah sebuah tingkatan yang la yaqbalul musyarakah, tidak menerima untuk disekutukan, ya, untuk diduakan. Wa yaqtadi an takuna jami'a ajza'il qalbi, wa yaqtadi an takuna jami'u ajza'il qalbi muta'alliqatan bil mahbub, yang terkandung konsekuensi dari khullah tersebut bahwasanya segala bagian hati ini itu berkaitan, bergantung dengan zat yang dia cintai. Inilah khullah, puncak dari rasa cinta. Dia memberikan seluruh hatinya kepada zat yang dia cintai, tidak tersisa di dalam hatinya sedikit pun kepada selain sesuatu yang dia cintai tadi, ya. Inilah khullah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilur Rahman, ya, adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga adalah Khalilullah, beliau juga adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan, ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni abra'u minallah an yakuna li minkum khalil, fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya aku berlepas diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dari aku memiliki kekasih dari Allah Subhanahu wa taala selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan," karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diriku sebagai khalilnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Barakallahu fikum. Sehingga al-khullah adalah derajat kecintaan yang tertinggi, lebih tinggi dibandingkan mahabbah. Sehingga Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam lebih tepat disebut juga sebagai Khalilullah, bukan sebagai Habibullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tepat untuk disebut sebagai Khalilullah, bukan Habibullah, karena khullah lebih tinggi dibandingkan dengan mahabbah. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan walakin sahibukum Khalilur Rahman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan," andaikan aku menjadikan dari umatku ini seorang khalil, seorang kekasih, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Akan tetapi beliau adalah Khalilur Rahman. Sehingga hadis ini juga menguatkan bahwasanya beliau adalah Khalilur Rahman, bukan sekedar Habibur Rahman. Beliau adalah Khalilullah, bukan sekedar Habibullah. Karena tadi al-khullah a'la darajat al-mahabbah. Al-khullah adalah tingkatan tertinggi dari mahabbah. Adapun mahabbah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai dari selain beliau dari kalangan hamba-hambanya, dan ini disebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, wallahu yuhibbus sabirin," dan yang semisalnya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, Allah mencintai orang-orang yang sabar, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan mencintai orang-orang yang mutatahhirin, menjaga taharah dirinya. Sehingga mahabbatullah ini sifatnya lebih umum kepada hamba-hambanya. Adapun khullah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya, sebagaimana yang tadi kita dengarkan di dalam ayat, demikian pula di dalam hadis. Barakallahu fikum. Ini. Sehingga sebagaimana yang tadi kita singgung, bahwasanya khullah adalah tingkatan tertinggi dalam mahabbah. Yang memiliki konsekuensi ketika seorang menjadikan orang lain sebagai khalilnya, maka tidak ada lagi musyarakah, tidak ada lagi kecintaan sedikit pun kepada selainnya. Maka barakallahu fikum, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, maka Allah menguji kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Apakah Nabi Ibrahim lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada putranya? Sehingga dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala di sini, falamma ta'allaqat syu'batun min syu'abi qalbihi bi ibnihi Ismail, arada ta'ala an yusaffiya wuddahu wa yakhtabira khullatahu fa'amarahu an yadhbaha man zahama hubba rabbih. Maka tatkala sebahagian dari sisi di hati beliau Nabi Ibrahim telah bercabang
ya, kecintaan tersebut bercabang kepada putranya Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala hendak menguji ya, seberapa kemurnian dari kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menguji ya, khullah Nabi Ibrahim kepada Allah. Maka bentuk ujian tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih orang yang telah zahama hubbahu, telah menjadikan terbagi kecintaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tersebut ya, dari mencintai Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji dari kecintaan dan khullah Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma qaddama hubballah wa atharahu ala hawahu wa azama ala dhabhihi wa zala ma fil qalbi minal mazahim baqiya adh-dhabhu la faidata fihi. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah ya, dan mendahulukannya di atas hawa nafsunya, dan telah bertekad kuat untuk menyembelih putranya, dan telah hilang apa yang di dalam hati beliau ya, kecintaan kepada selainnya, baqiyadz dzabhu la faidata fihi, sehingga tidak ada faedah lagi dari adzabh tersebut ya. Berarti apa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya, terbukti kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang murni, yang tidak terbagi. Falihadza qala, maka Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami menggantinya, menebusnya ya, menebus Nabi Ismail dengan dzibhin 'adzim, dengan sembelihan yang besar, yang agung. Ai sara badalahu dzabhu sara badalahu dzabhun minal ghanami 'azimun dzabahahu Ibrahim fakana 'aziman min jihati annahu kana fidaan Ismail, wa min jihati annahu min jumlatil ibadat al-jalilah, wa min jihati annahu kana qurbanan wa sunnatan ila yaumil qiyamah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fadainahu bidzibhin 'adzim, maka kami menebusnya dengan sembelihan yang agung. Ai sara badalahu dzabhun minal ghanam, maka jadilah ya, penggantinya ya, sebagai bentuk ganti dari menyembelih Nabi Ismail, maka Allah menggantinya dengan menyembelih ghanam, menyembelih kambing. Dan penyembelihan ini adalah penyembelihan yang agung ya. Dzabahahu Ibrahim, yang Nabi Ibrahim menyembelihnya. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan di sini, dari mana sembelihan tersebut, kurban tersebut adalah sesuatu yang agung, disifati dengan sesuatu yang agung. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fakana 'aziman min jihati annahu kana fidaan Ismail, yaitu dari sisi sembelihan tersebut adalah tebusan bagi Nabi Ismail. Fakana 'aziman min jihati annahu kana fidaan Ismail, dari sisi bahwasanya itu adalah tebusan dari Nabi Ismail, pengganti dari Nabi Ismail. Wa min jihati annahu min jumlatil ibadat al-jalilah, dari sisi penyembelihan tersebut adalah termasuk dari ibadah yang agung. Wa min jihati annahu kana qurbanan wa sunnatan ila yaumil qiyamah, dan dari sisi bahwasanya itu adalah qurbanan wa sunnatan ila yaumil qiyamah, itu adalah bentuk kurban dan adalah sesuatu yang Allah jadikan sunnah sebagai ajaran yang terus senantiasa dikerjakan, diamalkan hingga nanti pada hari kiamat ya. Yang akhirnya barakallahu fikum menjadi ibadah kurban yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di setiap tanggal 10-nya di bulan Dzulhijjah. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim
wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan alaihi fil akhirin, atasnya pada orang-orang yang setelahnya, salamun ala Ibrahim, dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Ai wa abqaina alaihi thana'an shadiqan fil akhirin, yaitu kami kekalkan pujian yang jujur tersebut pada orang-orang yang setelahnya, kama kana fil awwalin, sebagaimana pada orang-orang yang terdahulu. Fakullu waqtin ba'da Ibrahim alaihi salam fa innahu fihi mahbubun mu'azzamun muthannan alaihi. Maka di setiap waktu setelah Nabi Ibrahim, di setiap zaman setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, fa innahu fihi mahbubun mu'azzamun muthannan alaihi. Maka beliau senantiasa dicintai dan diagungkan serta dipuji. Salamun ala Ibrahim ay tahiyyatuhu alaihi, yaitu penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kaqaulihi, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Katakanlah alhamdulillah dan keselamatan kepada mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Maka barakallahu fikum, ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah mengabadikan, mengekalkan penyebutan pujian dari sebagian milah Nabi Ibrahim. Allah jadikan kekal, terus dikerjakan hingga nanti datangnya hari kiamat. Ini menunjukkan dari keagungan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inna kadzalika najzil muhsinin fi ibadatillah wa muamalati khalqihi an nufarrija anhum asy-syada'id wa naj'alu lahum al-'aqibah wa thana al-hasan. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu berbuat ihsan di dalam peribadatan kepada Allah dan berbuat kebaikan di dalam muamalah kepada sesama makhluknya. An-nufarrija anhum asy-syada'id, bentuk balasan Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada mereka dari perkara kesulitan yang mereka hadapi. Wa naj'alu lahumul 'aqibah wa thana'al hasan, dan kami jadikan untuk mereka akhir yang baik dan pujian yang baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya beliau adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Bima amarallahu bil imani bihi, dengan apa yang Allah perintahkan untuk beriman dengannya. Alladzina balagha bihimul iman ila darajatil yaqin, yang mana keimanan tersebut sampai kepada tingkatan al-yaqin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami pernah memperlihatkan kepada Ibrahim kebesaran dari kerajaan kami di langit, demikian pula di bumi, waliyakuna minal muqinin, agar Nabi Ibrahim termasuk sebagai orang-orang yang yakin. Sehingga ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita balasan bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan, balasan yang baik bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, berbuat ihsan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang berbuat ihsan, berbuat baik di dalam muamalah kepada sesama makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar pada setiap kesulitan-kesulitannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena kejujuran keimanan beliau alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan. Yang mana kesulitan yang beliau dihadapi di sini yang disebutkan dalam kisah ini, yaitu apa? Beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya. Ini adalah sesuatu yang berat untuk dilakukan.
Namun dengan sebab keimanan beliau dan ketulusan khullah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau jalan keluar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor kambing sebagai ganti dari perintah menyembelih Nabi Ismail. Sehingga dari sini barakallahu fikum, hendaknya kita yakin akan adanya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala di setiap kesulitan yang kita hadapi. Selama seorang hamba itu senantiasa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia berbuat ihsan kepada Allah dan berbuat ihsan kepada sesama makhluk, yakin akan ada jalan keluar. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Jalan keluar atas segala kesulitan yang dia hadapi, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan pada kesulitan yang dia hadapi. Allah akan berikan kemudahan pada kesulitan yang sedang dia hadapi. Sehingga seorang dengan bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada jalan keluar. Demikian pula seorang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemudahan terhadap kesulitan yang akan dia hadapi di hari kiamat nanti. Sehingga seorang yang berbuat kebaikan kepada sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan tersebut di kehidupan dunia, demikian pula di kehidupan akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di sini, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah. Yaitu apa? Allah memberikan pertolongan, jalan keluar pada kesulitan, kesempitan, keadaan genting yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Yang seperti inilah kami akan memberikan balasan kepada mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ini barakallahu fikum kisah Nabi Ibrahim, demikian pula Nabi Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Barakallahu fikum. Maka ini kita baca sedikit. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin, hadhihi al-bisyaratu tsaniyah bi ishaq alladhi min wara'ihi yaqub, fabasyara biwujudihi wa baqaihi wa wujudi dzurriyyatihi wa kaunihi nabiyyan minas salihin, fahiya bisyaratun mutaaddidah. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin, dan kami berikan kabar gembira dengan Ishak, yaitu kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan adanya Ishak, seorang nabi dari kalangan orang-orang yang saleh. Hadhil bisyaratu tsaniyah bi Ishak. Maka ini adalah bisyarah yang kedua, kabar gembira yang kedua. Berarti kabar gembira yang sebelumnya fabasyarnahu bi gulamin halim itu bukan kabar gembira yang kedua, sehingga menunjukkan kabar gembira yang pertama fabasyarnahu bi gulamin halim pada ayat-ayat yang sebelumnya menunjukkan itu adalah Nabi Ismail, dan bahwasanya adzabih yang disembelih yang hendak disembelih dari putra Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail alaihissalam dan bukan Nabi Ishak, sebagaimana yang kita jelaskan secara ringkas di pertemuan sebelumnya.
Hadhil bisyaratu tsaniyatu bi Ishaq alladhi min waraihi Yaqub, yang mana akan datang setelah Nabi Ishaq yaitu Nabi Yaqub, ya. Fabasyara biwujudihi wa baqaihi, maka Allah memberitakan kabar gembira kepada beliau dengan adanya, akan datangnya putra beliau dan akan tetapnya terus ada keturunan dari beliau dari beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa wujudi dzurriyyatihi wa kaunihi nabiyyan minas salihin, dan juga kabar gembira tentang kenabian dari Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau akan diangkat menjadi nabi. Maka ini juga kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Fahiya bisyaratun muta'addidah, maka itu adalah kabar gembira yang terus menerus, yang banyak, yang Allah beritakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, penjelasan secara ringkas dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik agar kita bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran, ibrah dan hikmah dari kisah yang kita dengar tersebut. Barakallahu fiikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.